gaji akan menjadi isu utama dalam perencanaan transfer United. Dewan direksi berusaha menahan diri dengan pemain baru dan bertekad untuk memastikan mereka yang digaji besar dapat bermain secara teratur. United ingin menghindari pemain berpenghasilan tinggi absen dalam waktu lama. Klub telah menjadikan kebugaran sebagai prioritas bagi pemain baru. Ini mengikuti pernyataan Jim Ratcliffe bahwa tagihan gaji pemain yang dimiliki manajer, tidak termasuk pemain yang cedera dan pemain pinjaman, harus setara dengan tim papan tengah. Pernyataan Ratcliffe ini tidak mengherankan, karena ada begitu banyak kegaduhan di sekitar Manchester United ketika mereka saat ini berada di posisi ke-13 dalam klasemen Liga Primer, sementara menghabiskan jumlah gaji terbanyak kedua, hanya di belakang rival sekota mereka. MU adalah klub paling tidak seimbang, menurut perbandingan posisi klasemen dengan tagihan gaji. Artinya, pemain cukup puas digaji besar, dan cukup puas tampil ala kadarnya. Peningkatan performa Manchester United baru-baru ini terjadi tanpa beberapa pemain terbaik Ruben Amorim. Absennya Amad Diallo merupakan pukulan telak karena ia telah berkembang menjadi pemain utama Ruben Amorim di lini serang Manchester United. Hikmahnya adalah Amorim menemukan posisi terbaik Bruno Fernandes di peran nomor 8. Keduanya pun dinominasikan untuk pemain terbaik dan manajer terbaik bulan Maret. Terkait Amad, United mengklaim menginginkan Tyler Dibling untuk menutupi dua posisi sekaligus, nomor 10 dan bek sayap kanan. Sama seperti Dibling, Amad pun bisa bermain sebagai bek sayap kanan dan nomor 10. Meski posturnya lebih mungil, Amad sangat kuat dan sangat ahli dalam menguasai bola, sehingga para pemain bertahan tidak dapat merebutnya darinya. Fisik Amad sangat cocok untuk peran bek sayap, dengan asumsi United merekrut penyerang baru. Itu akan menjadi solusi yang cerdas, karena Amad adalah salah satu peraih bola terbaik di Eropa, saat menekan lini belakang dan telah menciptakan 4 gol melalui aksi bertahan. Amad sangat cocok dengan peran bek sayap, dan larinya yang tak kenal lelah juga merupakan nilai tambah yang besar untuk adaptasinya terhadap posisi tersebut. Jika United memiliki bek sisi kanan dalam diri Amad, dan kemudian Dibling di depan pemain Pantai Gading itu, akan menjadi sensasional dan menawarkan begitu banyak hal bagi tim Amorim musim depan. Jurnalis berita transfer, Fabrizio Romano, telah mengunggah di saluran YouTube-nya tentang peluang yang berpotensi menarik bagi Manchester United musim panas ini. Seperti yang dibahas Romano dalam video tersebut, MU bersama Bayern Munich mengincar penyerang Chelsea Christopher Nkunku pada bursa transfer Januari. Kesepakatan tidak terwujud pada kesempatan itu, dengan Nkunku bertahan di Chelsea, tetapi tampaknya masa depannya di Stamford Bridge masih diragukan. Membahas situasi terkini Nkunku, Romano menegaskan bahwa mungkin ada peluang bagi kedua klub untuk merekrut pemain internasional Prancis itu lagi musim panas ini. MU mungkin masih membutuhkan perekrutan seperti ini, karena mereka gagal mendatangkan pemain baru di bursa transfer musim dingin. Meskipun beberapa penggemar MU mungkin tidak yakin dengan Nkunku, setelah penampilannya yang sedikit mengecewakan di Chelsea, ini tentu saja merupakan kesepakatan yang layak dipertimbangkan. Pemain berusia 27 tahun itu adalah pemain kelas dunia di mantan klub RB Leipzig, mencetak 58 gol dalam 2 musim terakhirnya bersama klub Bundesliga itu, dan dia bukanlah satu-satunya pemain Chelsea yang baru direkrut yang gagal memenuhi harapan. Nkunku mungkin akan memiliki peran yang lebih penting di Old Trafford karena mereka sangat membutuhkan pemain penyerang baru, sedangkan ada terlalu banyak persaingan dalam skuad Chelsea yang agak gemuk ini. Tampaknya Romano yakin The Blues akan menjadikan Nkunku tersedia pada kondisi yang tepat. Jadi United pasti akan memanfaatkan kesempatan ini dalam beberapa minggu dan bulan ke depan. Agar sistem Ruben Amorim menjadi efektif bagi Manchester United,
langkah transfer penting harus dilakukan musim panas ini. Ineos telah menyadari hal ini, dan Manchester United berencana untuk menyingkirkan 10 pemain atau lebih, agar dapat memberi Jason Wilcock dan Christopher Vival kekuatan dana yang dibutuhkan untuk merevolusi skuad. United telah dikaitkan dengan beberapa pemain yang akan sangat cocok dengan peran nomor 10, tetapi mungkin hanya ada satu yang paling dibutuhkan Amorim. Kreativitas. Pemain muda berbakat Arda Güler, di usianya yang baru 20 tahun, adalah nama yang dikenal di seluruh Eropa. Güler merupakan sensasi bagi Fenerbahce di karir mudanya, yang membuatnya pindah ke Real Madrid pada musim panas 2023. Sejak saat itu, dalam hampir 2 musim, ia hanya tampil 43 kali untuk Madrid. Situasinya akan sangat berbeda di United, karena Güler akan langsung menjadi starter dalam peran nomor 10, dan itu bisa membuatnya berkembang dengan tekanan tambahan, dan dalam sistem yang sangat cocok untuknya. Jika ini terjadi, itu akan mengingatkan pada langkah yang pernah dilakukan Arsenal. Martin Odegaard mengalami masalah waktu bermain yang sama di Madrid, hingga ia bergabung dengan Arsenal pada tahun 2021. Sejak saat itu, pemain Norwegia tersebut telah menjadi salah satu pemain terbaik Liga Primer dan kapten Arsenal. Fakta ini seharusnya dilihat dan dibayangkan Güler sebagai sesuatu yang dapat ia tiru di United, jika ia benar-benar pindah demi kebaikan karirnya. Bagi United, ini akan menjadi akuisisi besar, dengan Güler sebagai salah satu pemain muda terbaik di dunia sepak bola, sebagaimana ditunjukkan oleh statistiknya yang menciptakan 4,99 tembakan per 90 menit. Güler juga memiliki tingkat kerja dan intensitas yang dituntut Amorim, karena ia memenangkan banyak tackle. United harus menguji Madrid dengan tawaran sebesar 40 juta pound musim panas ini, dan mengamankan pemain yang bisa menjadi bintang dalam sistem Amorim. Omar Solet telah menjadi figur utama bagi Udinese musim ini, dan klub Serie A tersebut kemungkinan akan segera berpisah dengan bek tengah tersebut. Messaggero Veneto melaporkan bahwa klub Friulian tersebut telah mulai mencari pengganti di bursa transfer musim panas, dan situasi Solet telah menarik minat Manchester United dan West Ham. Klub-klub Liga Primer telah menguji coba bek tengah tersebut, yang kontraknya saat ini di Udinese akan berakhir pada musim panas 2027. Solet memang dapat hengkang pada bursa transfer musim panas, dan bandrol harganya telah membuat klub-klub Turki ketakutan pada bursa transfer Januari. Udinese menginginkan biaya sebesar 40 juta euro pada musim panas, tetapi harganya mencapai sekitar 30 juta pada bursa transfer Januari. Sekarang, harganya telah naik karena penampilannya. Meskipun klub-klub di Turki mungkin tidak mampu membayar angka tersebut, Manchester United dan West Ham dapat dengan mudah memenuhi permintaan Udinese. Di usia 24 tahun dan dengan tinggi badan 1,92 meter, Solet membawa kombinasi antara usia muda, kekuatan fisik, dan pengalaman ke dalam pertahanan Udinese. Pengalamannya di Red Bull Salzburg dari tahun 2020 hingga 2024, termasuk penampilan di Liga Champions, jelas telah mempersiapkannya menghadapi tantangan di Serie A.